memang agak padat ini trafficnya akhir-akhir ini ya, Bing. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana cara men-tweak atau mengubah-ubah prompt. Nah, ini mungkin yang sering ditanyakan, Mas, saya masih belum paham nih cara gimana ngubah prompt sesuai dengan keinginan kita. Tenang aja, di dalam Visual AI sudah saya sediakan parameter stylingnya. Ya, teman-teman bisa buka materi ini. Ya, di mana di grup ini teman-teman, yang ini. Nah, di grup ini, grup materi, kemudian teman-teman klik materi teks di sini sudah saya sediakan prompt style promptingnya, prompt styling. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Ini ada dua tab ya, ada parameter dan prompt bersama. Jadi kita akan bahas di parameter dulu. Nah, ini contoh parameter yang udah kami buatkan untuk teman-teman. Jadi, misalnya yang pertama berdasarkan style, di sini ada abstrak, 3D, anime, digital art, pixel art, isometric, origami, cinematic, fantasi, analog film dan seterusnya. Ini teman-teman bisa gunakan untuk dijadikan masukan di prompt tadi kayak gitu. Kemudian berdasarkan media gambar, misalnya pengennya itu gambarnya dari apa? Dari krayon kah, dari pensil kah, dari kapur dan seterusnya, atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Misalnya teman-teman ingin sengaja gitu pengen pakai krayon, ya udah tulis aja krayon kayak gitu. Kemudian gaya pencahayaannya. Nah, ini macam-macam juga, ada halogen, tas, aksen, golden hour, blue hour, chiaroscuro, backlight, dramatic dan seterusnya. Ini teman-teman bisa pakai. Kemudian di sini ada suasana. Nah, ini suasana ini menggambarkan sesuatu misalnya. Ini memang belum saya buat contoh-contohnya, tapi insya Allah teman-teman bisa coba langsung kayak gitu. Karena banyak banget nih kayak gitu. Eh, nah, ini sudah saya kasih contoh juga. Nah, ini misalnya kalau teman-teman ingin menghasilkan gambar sesuai dengan artisnya nih, siapa misalnya Leonardo da Vinci, kemudian Pablo Picasso dan seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal dan mereka punya pengaruh di dunia art atau seni. Kemudian untuk jenis kamera di sini teman-teman bisa gunakan juga, misalnya mau ibaratnya nih mau Polaroid kah, mau pakai Hasselblad, Leica, GoPro dan seterusnya. Memang meskipun ini belum pasti ya akan sesuai banget gitu, tapi setidaknya dengan menulis kamera ini ya AI akan mencoba memposisikan seolah-olah ini difoto dengan kamera tersebut kayak gitu. Nah, ini sudah kami coba juga dan ya sesuai lah, hasilnya kayak kayak di kamera kayak gitu. Kemudian angle kamera. Nah, di sini angle-nya macam-macam dari mulai bird eye view, top angle, eye level, low angle. Nah, ini bisa teman-teman coba. Karena setiap angle itu beda-beda, teman-teman. Ada yang nge-shoot-nya itu dari atas. Ya kan, kalau bird eye itu artinya ya tampilannya kecil gitu ya. Kita di syuting dari atas kayak drone gitu, drone view. Bird eye view atau kita sebut drone, drone view gitu ya. Kemudian top angle, eye level, low angle. Nah, itu bisa diatur teman-teman angle-nya. Close up ini yang dekat dan seterusnya. Ini bisa teman-teman pakai ya, angle kamera ini. Nah, ini yang teman-teman masukkan. Jadi untuk men-tweak atau mengubah ini misalnya ya udah diubah aja, misalnya petani di sawah menanam padi, misalnya kita pingin pakainya itu dari krayon gitu misalnya. Ya udah kita tulis di sini krayon. Kemudian misalnya kita ubah nih bukan chibi tapi 3D, ya udah diubah aja 3D kayak gitu. Jadi bebas saja teman-teman ya. Nggak ada kaidah yang mengikat, memang seperti itu. Ini saya jelaskan kaidah-kaidahnya sesuai kreativitas, namun di sini kita mencoba untuk em, meraba-raba seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita cek apakah sudah jadi. Harusnya sih udah ya. Wah, oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemungkinan yang mendekati yang sesuai dengan yang saya harapkan sepertinya yang ini. Ini kan karakternya chibi, bukan manusia asli ya. Kalau ini kayaknya masih belum kelihatan chibinya. Nah, yang lain nggak, kurang kelihatan. Nah, ini, nah saya nemu nih yang cocok. Nah, di sini memang harus kita coba-coba teman-teman. Misalnya kurang pas gitu kan, ya udah kita tweak lagi, kita tweak lagi. Misalnya teman-teman ingin menampilkan di kaosnya tertulis nama semangat gitu, atau tulisan semangat, misalnya di sini tambahkan memakai kaos. Nah, untuk menulis teks itu teman-teman pakai afirmasi seperti ini, dikasih tanda petik kemudian semangat. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa ubah-ubah yang lain, misalnya cibinya dihilangin gitu ya.
kita ganti 3D misalnya, itu bisa. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, nah ini kita bisa copy dan kita masukkan lagi di dalam sini kayak gitu ya. Nah, ini tadi saya coba bikin yang versi chibi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini saya ubah tadi juga pakai kaos semangat. Nah, mungkin ada beberapa eh, kali ya kita harus mengenerate, kadang-kadang itu memang nggak kebaca. Misalnya di sini kita nulisnya kaos semangat tapi di sini nggak ke detect ya kayak gitu. Oke, kita ubah. Sekarang kita pakai prompt yang tadi kayak gini. Misalnya, kemudian close up misalnya di sini kita tuliskan close up kayak gitu. Kita klik create. Oke, sambil nunggu hasilnya. Nah, teman-teman di sini juga bisa akses prompt bersama nih. Nah, tadi kan yang di sini parameter, kemudian di sini ada prompt bersama. Ini bisa teman-teman pakai juga, silahkan pakai promptnya kayak gitu. Ini hasil-hasil yang udah pernah muncul dari prompt-prompt yang udah saya buat. Ini bisa teman-teman pakai. Nah, untuk prompt-prompt lain teman-teman tentu bisa akses di grup ya, di grup materi di sini, dari mulai materi teks di sini, skripnya apa aja, materi videonya. Nah, untuk materi video ini sudah kami jadikan satu di dalam ini ya, di dalam akses ini ya. Silakan teman-teman akses di sini, masukkan passwordnya dan teman-teman bisa langsung akses video-videonya tanpa harus nonton di sini. Gitu. Kemudian ini info update. Nah, ini share prompt random. Jadi ini nanti isinya akan prompt-prompt yang random ya. Ini nanti akan saya update terus. Ini karena memang kita masih proses update materi, jadi kita memang belum fokus untuk ngupdate prompt. Nanti akan kita update lagi. Nah, ini untuk logo dan maskot kayak gitu. Ini bisa teman-teman pakai. Dan karikatur di sini. Nah, ini langsung aja dipakai teman-teman prompt-promptnya. Branding, produk, foto produk seperti itu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ini feel free, teman-teman bisa akses. Nah, kalaupun nanti misalnya teman-teman juga ingin menambahkan prompt juga bisa di grup yang satunya, grup yang diskusi di sini. Ya, di sini teman-teman bisa share promptnya ke member yang lain kayak gitu. Ataupun nanti kalau misalnya pengen nge-share lebih rapi, coba deh nanti kami buka akses untuk spreadsheetnya agar teman-teman juga bisa berkontribusi kayak gitu ya. Gimana? Sepakat nggak teman-teman kalau ini kita buka bareng-bareng sehingga teman-teman juga bisa nambahin nanti di sini di sini di sini kayak gitu. Sehingga koleksinya bertambah dan enak kita kalau ngejual promptnya gitu ya, ngejual visual AI-nya ke orang lain. Bukan ngejual gambar ya, tapi menjual promptnya. Jadi gambarnya di sini hanya penyerta aja, contoh dari prompt yang udah kita bikin. Semoga nggak salah paham teman-teman. Oke, di sini kita refresh aja. Cukup lama ya prosesnya. Karena saya nggak ada koin nih. Udah habis jatah koin saya. Ini kan diisi setiap hari ya 15 koin. Kayak gitu. Oke ya. Jadi dari penjelasan ini semoga teman-teman bisa memahami dari definisi text to image, toolsnya, cara kerjanya, apa itu prompt, kemudian strukturnya, dan juga cara mengubah prompt. Nah, kayak gitu aja sih teman-teman. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman yang belum memahami tentang prompt, tentang text to image semakin paham. Nah, ke depan sesuai dengan yang sudah kami tuliskan di sales page, insya Allah kita akan juga ada materi tentang eh, text to video atau image to video kayak gitu. Itu materi tambahan ya nanti ya. Tapi untuk materi utamanya sudah kami delivery semuanya. Silahkan teman-teman bisa akses yang tadi sudah saya sampaikan. Baik itu melalui vendor kami ataupun di reseller teman-teman. Oke, semoga aja udah muncul. Oh, ternyata memang karena lagi high traffic nih teman-teman. Jadi ya agak lama memang. Jadi solusinya kalau seperti ini teman-teman pakai akun Microsoft yang lain ya kayak gitu ya. Karena memang semakin ke sini Bing ini semakin banyak dipakai ya. Jadi mungkin trafficnya lagi padat sehingga olah datanya juga butuh waktu lama kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dari video ini adalah teman-teman bisa paham tentang prompt ini atau tentang text to image. Oke, itu saja penjelasan kali ini. Semoga teman-teman bisa paham dan sampai ketemu di video-video yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.